Timnas Indonesia U22 tiba di Bandara Soekarno-Hatta dalam suasana lesu setelah gagal membawa pulang medali dari SEA Games Thailand 2025. Meskipun gagal mencapai target, skuad Garuda Muda tetap mendapatkan apresiasi dari Komite Olimpiade Indonesia. Seluruh elemen tim, termasuk pemain dan staf, mendapatkan pengalungan bunga dari KOI sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan yang telah mereka tunjukkan di Thailand, meskipun hasilnya tidak maksimal. Tim asuhan Indra Syafri tampak begitu lesu. Kekecewaan terlihat jelas dengan tidak adanya keceriaan atau senyuman dari para pemain Timnas Indonesia U22. Kegagalan ini terasa pahit karena Timnas Indonesia U22 datang ke Thailand dengan catatan cukup mentereng, yakni berstatus sebagai juara bertahan SEA Games setelah meraih medali emas pada edisi 2023. Pada ajang SEA Games 2025, skuad Garuda Muda sebenarnya hanya ditargetkan meraih medali perak oleh pemerintah, bukan medali emas. Namun, target minimal medali perak tersebut pun gagal diraih setelah mereka tersingkir di fase grup. Kegagalan Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 pun menambah rasa sakit fans Garuda. Pasalnya, baru beberapa bulan lalu, Timnas Indonesia Senior pun gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai tampil buruk di kualifikasi keempat. Jens Reven meminta maaf usai Timnas Indonesia U22 gagal lolos semifinal SEA Games 2025. Walau begitu, ia senang bisa menyumbang 2 gol di ajang ini. Timnas Indonesia U22 berhasil meraih kemenangan atas Timnas Myanmar U22 3-1 pada laga terakhir Grup C di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Jumat 12 Desember 2025 malam WIB. Tapi kemenangan itu belum mampu mengantarkan Garuda Muda lolos ke babak semifinal. Kegagalan ini menjadi ironi karena Timnas Indonesia U22 berstatus sebagai juara bertahan turnamen edisi sebelumnya. Apalagi ini merupakan pertama kalinya mereka gagal lolos ke semifinal multi ajang olahraga itu sejak 2009. Reven mengatakan kegagalan Timnas Indonesia U22 adalah bagian dari takdir yang tidak diinginkan. Pemain Bali United itu meminta maaf karena gagal ke semifinal SEA Games Thailand 2025. Terkadang sesuatu tidak berjalan seperti yang direncanakan. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena kami tidak bisa lolos ke babak semifinal, kata Reven. Setelah pertandingan kontra Myanmar, tangisan Reven pecah di tengah lapangan. Sebab 2 gol yang dicetak oleh Jens pada menit akhir seperti tidak ada artinya. Walau demikian, Reven mengaku senang bisa menyumbangkan 2 gol dalam pertandingan kontra Myanmar. Kegagalan ini tak menjadikan alasan Jens untuk menyerah di turnamen-turnamen berikutnya. Pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan tim sepak bola di SEA Games 2025 Thailand. Setelah memberikan medali emas 2 tahun lalu, prestasi Indra bersama tim SEA Games 2025 merosot. Dari meraih medali emas, kini tim harus tersingkir di babak grup, tak mampu lolos ke semifinal. Pertama-tama kita tidak lolos grup, secara teknis orang yang paling bertanggung jawab adalah saya, kata Indra. Indonesia gagal melewati babak grup untuk pertama kalinya setelah edisi 2009, seusai tak mampu lolos sebagai juara grup ataupun runner-up terbaik. Indonesia memang meraih kemenangan 3-1 atas Myanmar di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, namun hasil ini tak mampu mengantarkan mereka lolos ke semifinal melalui jalur runner-up terbaik dari 3 grup yang ada. Hasil ini membuat tradisi lolos semifinal SEA Games sepak bola putra dalam 7 edisi beruntun sejak 2011 terputus. Indonesia harus menerima kenyataan mengulangi catatan kelang yang gagal lolos ke semifinal terakhir kali pada edisi 2009 di Vientiane, Laos. Kapten Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner menyampaikan permohonan maaf setelah langkah Garuda Muda terhenti di fase grup SEA Games 2025. Meski menutup penyisihan grup C dengan kemenangan, Indonesia tetap gagal melaju ke babak semifinal. Timnas U22 mengakhiri kiprahnya usai menundukkan Myanmar 3-1 pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Jumat malam. Namun hasil tersebut tidak memenuhi syarat kelolosan karena Indonesia membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal 3 gol. Usai pertandingan, Ivar menegaskan seluruh pemain telah berjuang maksimal demi tim dan lambang Garuda di dada.
Saya ingin mengatakan betapa bangganya saya kepada setiap pemain di tim ini. Kami berjuang satu sama lain, berjuang untuk lambang di dada, dan untuk semua yang telah percaya kepada kami, ujar Ivar melalui unggahan media sosialnya. Di sisi lain, Ivar merasa bertanggung jawab atas kegagalan tim melangkah lebih jauh. Dia menyadari besarnya ekspektasi publik terhadap timnas U22 sebagai juara bertahan. Ivar juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung yang terus memberikan dukungan, meski hasil akhir tak sesuai harapan. Menurutnya, pengalaman pahit ini akan menjadi pelajaran berharga bagi tim ke depan. Indonesia finish di peringkat kedua grup C dengan 3 poin. Namun pada klasemen peringkat kedua terbaik, Indonesia kalah produktivitas gol dari Malaysia. Alhasil, Garuda Muda tak mampu mempertahankan medali emas sepak bola putra SEA Games yang diraih pada edisi 2023 di Kamboja. Situasi timnas Indonesia yang terus merosot dalam beberapa bulan terakhir membuat Shin Tae-yong atau STY tak berkuasa menyembunyikan rasa sedihnya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku prihatin melihat kondisi skuad Garuda setelah kepergiannya, terutama karena ia pernah membawa tim merah putih mencapai level tertinggi dalam sejarah modern. Shin Tae-yong sebelumnya sukses mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian sejarah yang menjadikan Garuda sebagai kuda hitam Asia. Namun keputusan PSSI melakukan perubahan besar dengan mendatangkan Patrick Kluivert dan menambah aroma Belanda dalam tubuh tim justru berakhir dengan hasil yang jauh dari harapan. Di bawah Kluivert, performa timnas Indonesia merosot drastis. Impian tampil di Piala Dunia 2026 kandas, sementara konsistensi permainan juga ikut runtuh. Meski tak lagi menangani tim, STY tetap merasakan duka mendalam saat melihat respon publik yang kecewa berat dengan performa Garuda. Ia memahami pendukung kemarahan, apalagi kegagalan menuju Piala Dunia menjadi titik paling menyakitkan. Saya tidak bisa berkata apa-apa, saya merasa sedih dan sakit hati karena timnas Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia, kata STY. Menurut pelatih 55 tahun itu, peluang timnas Indonesia sebenarnya sangat besar ketika sudah mencapai putaran keempat. Namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik hingga akhirnya terbuang percuma. Meski kecewa, Shin meminta para pemain tidak patah semangat. Ia percaya perjalanan timnas Indonesia belum berakhir dan kesempatan untuk tampil di Piala Dunia 2030 masih terbuka lebar jika dibangun dengan serius dan konsisten. Nama Jay Itzes kembali menjadi perbincangan hangat di sepak bola Italia. Bek tengah Sassuolo itu tengah berada dalam performa terbaiknya dan menjadi figur penting stabilitas lini belakang Nero Verdi dalam beberapa pekan terakhir. Penampilan konsisten tersebut kini membuat AC Milan semakin serius menjejaki peluang merekrut Itzes pada bursa transfer mendatang. Salah satu penampilan paling menonjolnya datang saat Sassuolo menghadapi Fiorentina. Pada laga itu, bek timnas Indonesia tersebut mencatat akurasi umpan 86%, angka yang termasuk tertinggi di pertandingan. Kemampuan membangun serangan dari belakang dengan distribusi bola yang rapi dan terukur menjadi kualitas yang sangat dihargai pelatih modern, dan Itzes kembali membuktikan diri sebagai bek yang lengkap. Tak hanya kuat dalam penguasaan bola, Itzes juga tampil kokoh secara defensif. Ia melakukan sejumlah sapuan krusial, memenangkan duel udara, hingga tetap stabil saat mendapat tekanan dari lini serang lawan. Konsistensi tersebut menegaskan bahwa dirinya bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi pemain yang terus berkembang dan siap tampil di level lebih tinggi. Kontribusi Itzes semakin terlihat dari jumlah menit bermainnya. Ia menjadi starter dalam 13 laga beruntun di semua kompetisi, menjadikannya salah satu pemain tak tergantikan di skuad Sassuolo. Tak heran jika AC Milan yang sedang mencari bek tengah baru demi memperkuat kedalaman tim menempatkan Itzes dalam daftar prioritas. Pelatih timnas Indonesia U22, Indra Syafri, telah secara terbuka menyatakan kesiapan mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan timnya di SEA Games 2025. Pernyataan ini disampaikan usai Garuda Muda dipastikan tersingkir dari fase grup dan gagal melaju ke babak semifinal. Hasil tersebut menjadi pukulan telak bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, 2 tahun lalu Indra Syafri berhasil mempersembahkan medali emas, namun kini prestasi tim justru menurun drastis.